Jadi teman-teman harus segera isi dengan bibit baru ataupun dengan baby maggot yang baru ya, supaya nantinya teman-teman bisa nyambung ketika untuk biopon yang selanjutnya itu sudah habis 3 minggu, teman-teman bisa nyambung ke biopon yang pertama lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau panen prepupa ya, dan sekalian di sini saya mau membahas untuk teman-teman supaya tidak putus siklus. Jadi di sini saya mau sedikit membahas untuk cara bagaimana supaya bisa panen prepupa setiap hari ya. Jadi supaya kita tidak mengalami yang namanya putus siklus atau gagal siklus. Jadi kita harus bisa panen prepupa setiap hari ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Oke, dan bagaimana caranya supaya kita bisa panen prepupa setiap hari dan kita tidak mengalami yang namanya putus siklus? Ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah ada prepupa ya. Ini baru saja kita panen dari tempat penampungan prepupa dari biopon migrasi itu ya. Jadi nantinya untuk ketika si maggot-maggot sudah mulai menghitam, dia akan bermigrasi dari biopon migrasi ataupun dari biopon khusus indukan ya, yang mempunyai untuk sisi kemiringannya itu sekitar 60 derajat ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit pembahasan ya, supaya untuk teman-teman itu bisa panen prepupa setiap hari ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau untuk bisa panen prepupa setiap hari supaya tidak mengalami yang namanya putus siklus, jadi diusahakan teman-teman itu bisa mempunyai untuk biopon migrasi ataupun biopon khusus indukan yang mempunyai sisi kemiringan sekitar 60 derajat itu minimal 4 biopon ya. Ini hanya untuk contoh saja ya, misalnya ini biopon migrasi pertama ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, dan misalnya untuk perhitungannya ya, ini biopon pertama ya, dan untuk ukurannya itu kita ukur standarnya ya. Untuk ukuran standar itu minimal kan 1 meter persegi ya. Untuk ukuran panjang lebarnya itu terserah teman-teman, bisa 1 kali 1 meter, bisa 180 kali 20 cm ataupun bisa 120 kali 80 cm. Yang penting untuk diameter perseginya itu 1 meter persegi ya. Oke, dan untuk 1 meter persegi itu kan untuk idealnya teman-teman bisa isi untuk si baby maggotnya itu sekitar 5 gram ya. Karena untuk idealnya itu kan per 1 meter persegi itu teman-teman maksimal tebar 5 gram ya. Karena jika terlalu padat misalnya teman-teman tebar 10 gram itu bisa, cuman untuk penanganannya biasanya lumayan agak ribet ya, karena untuk kasgotnya nanti bisa terlalu tebal ya, jadi teman-teman harus sering kuras untuk kasgotnya itu ya. Oke, dan untuk perhitungannya kan misalnya yang biopon pertama teman-teman isi 5 gram, nanti untuk prepupanya itu teman-teman bisa panen misalnya 1:2, itu kan 5 kali 2 itu teman-teman bisa dapat 10 kilo ya untuk prepupanya nanti. Dan jika menggunakan untuk pakan yang super ataupun yang bagus, teman-teman bisa mendapatkan 1:3 ataupun 4, bahkan bisa lebih ya. Jadi per 1 gramnya teman-teman bisa dapat 30 kilo ataupun 40 kilo ya. Kita ambil rata-ratanya saja, itu misalnya 1:2, teman-teman bisa dapat 10 kilo ya. Jadi perhitungannya itu per hari teman-teman sudah bisa dapat 1 kilo lebih ya. Dan untuk rata-rata untuk telur dari prepupa 1 kilo itu bisa mendapatkan 35 sampai 40 gram ya.
Oke, dan untuk tahap minggu yang pertama, biopon pertama itu misalnya teman-teman sudah habis ya di minggu pertama. Jadi teman-teman bisa sambung ke biopon yang kedua ya. Ini yang kedua sudah mulai menghitam. Dan 1 minggu kedua habis, teman-teman bisa nyambung ke biopon yang ketiga ya. Yang ketiga ini 1 minggu habis, teman-teman sambung ke biopon yang keempat ya. Oke, dan dari biopon yang keempat ini kan dari yang pertama yang satu tadi ini kan sudah terlewat ini 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama. Dan teman-teman bisa nyambung lagi ke biopon yang pertama tadi ya. Karena untuk prepupa itu ketika untuk menggunakan pakan yang bagus ataupun yang super dan dengan media itu kering di umur 3 minggu ataupun 21 hari itu sudah mulai menjadi prepupa ya. Dan untuk puncaknya biasanya di umur sekitar 4 minggu ataupun 28 hari ya, itu sudah mulai full biasanya menjadi prepupa ya. Jadi teman-teman itu bisa satu siklus per 1 bulan itu kan 4 minggu ya. Jadi 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, dan 1 minggu keempat ya. Dengan syarat jika untuk prepupa yang 1 minggu itu sudah mulai sedikit ataupun sudah habis, jadi teman-teman harus segera isi dengan bibit baru ataupun dengan baby maggot yang baru ya. Supaya nantinya teman-teman bisa nyambung ketika untuk biopon yang selanjutnya itu sudah habis 3 minggu, teman-teman bisa nyambung ke biopon yang pertama lagi ya. Jadi full 1 bulan itu 4 minggu teman-teman bisa sambung menyambung menjadi satu ya, dan teman-teman tidak akan mengalami yang namanya gagal siklus ataupun putus siklus ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya sedikit pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya untuk cara supaya teman-teman bisa panen prepupa setiap hari dan teman-teman tidak mengalami yang namanya gagal siklus ataupun putus siklus ya. Oke, dan semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.